lillah. Shadaqallahul azim. Terdiri keberkahan, terdiri cucuran rahmat Allah, terdiri anugerah yang berlimpah, karena Bapak Ibu insya Allah akan terpilih sebagai hambanya umat Rasulullah yang menurut agenda atau rencana tahun 1440 Hijriah atau insya Allah nanti masuk di tahun 2019 Masehi menjadi Duyufur Rahman wa Duyufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tetamunya Allah dan tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jabatan yang tertinggi saat itu kecuali kita. Tidak ada pangkat yang paling tinggi saat itu kecuali kita semua. Kenapa? Karena kita akan dijamu oleh rahmat Allah, oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala saat menjadi tamunya. Oleh karenanya tiada putus dan hentinya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki, yang telah melimpahkan kesehatan, yang telah melimpahkan kesempatan, yang telah melimpahkan beraneka ragam anugerah untuk kita. Untuk itu saya pribadi mengaturkan terima kasih kepada Bapak Haji Rudi, Ayahanda Haji Rusli, ada Pak Haji Muhammad Rofiludin, juga ada adik dapur tersayang ini yang selalu setia nemenin, namanya lupa. Juga ada alumni haji Bapak di belakang tadi, Pak Haji Sam sudah pulang. Juga ada Haji Hamid, alhamdulillah. Dan terlebih khusus tentunya Bapak dan Ibu yang hadir pada pertama kali ini di pembukaan manasik haji khusus alia wisata. Bapak dan Ibu memperkenalkan dulu, nama saya Rahmat Syukur, lahir di Garut tahun 69. Sekarang tinggal di Kapling Sorong Bambu, belakang Pusara Wanita. Sudah hampir 25 tahun di Jakarta dan bergabung sama Alia Wisata sejak 2009 sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang paling diamanahkan oleh Pak Haji Rudi sama teman-teman 1 bulan 2 kali selalu ke Saudi dari tahun 2009. Dan saya juga baru pulang dari Palestina baru 5 hari. Insya Allah 22 Desember kita umroh lagi Palestina. Jadi masih terasa lumayan Bapak Ibu. Mohon doanya saja semoga semua jamaah umroh baik haji termasuk Bapak Ibu diberikan kesehatan. Ini yang paling pokok. Bapak Ibu ya, tidak hanya semata-mata uang, tidak semata hanya ekonomi, tetapi fisik juga adalah menentukan. Karena semua agenda umroh, semua haji kaitannya adalah fisik. Bapak Ibu gak usah khawatir gak hafal orang. Nanti kan dapat buku kartu. Coba dihafalin, gak mungkin hafal. Yang kaki itu saya juga gak hafal semua. Oleh karenanya haji itu hampir 100% fisik. Amalnya juga, kegiatannya juga, prakteknya juga adalah fisik. Oleh karena itu para ulama sepakat tidak ada yang rukun, tidak ada yang wajib tentang doa-doa. Baik doa saat putaran tawaf yang 7 itu, baik saat sa'i 7 kali dari mulai Sofa, Marwah, Sofa, baik saat kita wukuf di padang Arafah, baik saat kita mabit di Muzdalifah, baik saat kita
Allahumma umratan. Cuma ini tok yang rukun. Jadi kalau ibu bapak tawaf tanpa doa, sah nggak tawafnya? Sah. Tanpa baca apapun. Ibu bapak sa'i tanpa doa apapun, sah nggak sa'inya? Sah. Ibu bapak wukuf di padang Arafah tanpa baca apapun, sah nggak? Sah. Ibu bapak mati di Musdalifah tanpa baca apapun, sah. Jumrah juga tanpa baca apapun, sah. Karena semua itu adalah gerakan rezeki. Bukan berarti kita tidak boleh doa saat tawaf, boleh. Bukan tidak berarti tidak baca doa saat sa'i, boleh. Bukan tidak berarti tidak ada zikir saat wukuf, boleh zikir. Boleh zikir saat mabit, boleh zikir saat mabit di Mina, begitu pun saat jumrah. Tapi tidak rukun, tidak wajib. Bapak Ibu, saya baru dapat cerita dari Pak Kiai di pesantren, di Kiai dari kita. Juga dapat cerita dari Mama Abbas, pesantren Rupiah, dari Tasik, dari Cipasung, kemudian dari Cikalana, Mama Barat Pandia Almarhum. Saya lupa lagi dipanggil, tapi yang jelas dari Taif itu. Kalau zaman sekarang ada juga ingin ketemu yang namanya Muhammad. Dia datang ke Mekah. Dan tawaf ini Bapak Ibu bukan hanya dilakukan pada periode masa kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang jahiliyah juga tawaf. Mereka tawaf itu telanjang-telanjang, tidak berakhlak. Nah, yang dari Taif ini ingin ketemu yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian tawaf, lagi tawaf, tidak tahu dia bahwa yang di belakang itu adalah Rasulullah SAW. Apa yang dibaca? Coba deh baca Rasulullah Muhammad. Saya mau komen di kelas ini sebagai agak ustaz di situ. Tapi coba baca. Rasulullah mencontohkan kepada kita. Rasulullah sudah tidak menyalahkan sama orang yang dari begitu. Semampunya apa yang dibaca, berarti bacaan tawaf sah. Ada yang tawaf itu baca Quran, ada yang sholawat, ada juga yang zikir yang lain. Saat Jibril alaihi salam menemui Nabi Adam alaihi salam setelah tawaf, karena satu permintaan lagi dari Nabi Adam setelah diampuni dosa kehilafan oleh Allah saat itu, izinkan aku tawaf seperti tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur. Maka Nabi Adam tawaf. Selesai tawaf ditunjukin oleh Jibril, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Nabi Adam. Kata Nabi Adam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu doa tawaf yang dibaca oleh Nabi Adam. Ini ada di tafsir haji, ayat haji oleh Bani Adam. Pokok haji dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan terulang saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail membangun Ka'bah. Selesai bangun Ka'bah, dia pun tawaf berdua. Selesai tawaf ditunjuk Jibril. Apa yang dibaca? Wahai Rasulullah Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambahkan la haula wala quwwata. Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yaman.
jadwalnya kebakar. Semuanya ada. Alhamdulillah Ustaz, ada kan sana lagi Ustaz. Lagi buku ketinggalan. Ini motivasi tapi sampai ada jadi dokter itu menjadi satu hal. Buku ketinggalan, udah ada. Kacamata ketinggalan, sudah ada. Yang ketiga masih mati nggak sama Ustaz. Yang halamannya ketemu masih minta juga satu. Makanya saya suka baca doa bukan masa itu. Allahumma kata itu di Nabi Muhammad. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika dan seterusnya. Nah kalau yang di belakang saya jelas yang paling belakang saya pernah bawa jamaah aliyah doa tawafnya gini Ustaz, itu Ustaz baca apa? Itu Ustaz baca masa doa tawaf ini? Kalau kalian itu berbeda sepakat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil yang lain hajar asal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lisa'i pun demikian. Gimana pahalanya? Gak bisa nanya pahala. Yang buat baca buku itu kalau salah baca bagaimana? Allahumma alakumma kalau alakumma masalah umma Allahu mendingan baca terjemahan Allah. Di panggilan Abu Yesus dosa Gusti ampun satu kalau celi luka pamajikan pernah ngebohong dipasir cinta mendingan terjemahnya menyentuh meresap sah nggak baca terjemahnya sah pakai bahasa Sunda boleh nggak boleh bahasa Indonesia boleh Allah membentuk semua bahasa. Karena di tawaf itu boleh ngomong. Kalau sholat nggak boleh. Depan itu boleh. Bakal nggak tahu. Sambil kalau saya kan suara keluar suka bawa itu stretching untuk orang suka jadi Allah mas sederhana itu suara stretching. Saya nggak sambil makan permen. Sama. Anda tidak memakan. Tapi kalau sholat sambil makan permen. Apa? Dan oleh karenanya inilah hadis. Kalau tadi sudah disampaikan ada biaya, itu tadi berapa biaya yang sangat tepat? Enggak lupa, orang sebentar lupa. Terus, ayat baru itu sekamar bertiga, rawas tuh. Terus, apalagi yang dua? Kaget nggak? Memang begitu aturan. Tapi ini aturan itu harus paham selama di hotel di Mekah. Ya, selama hotel di Madinah di transit tidak berlaku. Awas, saya saksinya nanti kalau ibu bapak ngomong, saya saksinya. Di transit tidak berlaku, di Mina tidak berlaku, di Arafah tidak berlaku. Yang berlaku mana? Di hotel saat kita di Mekah sama di mana? Itu berlaku. Dan biaya karena haji di samping fisik juga masalah biaya. Maka kata para ulama Bapak Ibu, haji itu ibadah yang teramat istimewa. Jadi ibu harus bersyukur. Kenapa? Karena ibu akan melakukan ibadah yang teramat istimewa di sisi Allah. Semua malaikat akan membanggakan kepada bapak dan ibu, apalagi bapak ibu satu sampai Allah bersumpah. Semua dosa hamba-Ku telah Kuampuni tanpa syarat, baik yang kecil maupun yang besar satu. Inilah keagungan haji. Satu, ibadah haji itu melingkupi ibadah fisik.
Hanya dari sekarang mulai olahraga. Ada yang dari Pondok Bagus, kan? Aduh, gak ada sobat jadi di Pondok Bagus. Ada alhamdulillah. Ibu jalan di BKP. Gak masalah nanti bukan. Itu yang baru-baru bilang. Alhamdulillah manfaatnya sehat. Membiasakan kamu. Ya atau di mana saja Bapak Ibu sudah. Mulai sekarang. Karena haji itu ingat yang paling inti adalah fisik. Yang kedua, ibadah haji kenapa istimewa? Karena melingkupi ibadah maliyah harta. Mulai dari ongkos hajinya sesuai tarif haji khusus. Itu baru ongkosnya Pak. Belum isi koper ya Pak. Bu, isi koper itu uang 3 macam. Sebelum berangkat, akan berangkat, sebelum berangkat, selama di sana, dan setelah pulang. Kalau sebelum berangkat 20 kilo, sejak di Madinah mulai 25, mau pulang itu sudah lebih dari 30 kilo. Hamil semua pokoknya. Belum sampai tanah air masih kurang juga, bapak-bapak kasih tangan. Habis, udah melakukan apa? Padahal sudah pesan kan ke tanah air sebelum berangkat, ini masih kurang juga. Kenapa? Oh, memang harus melihat hal yang suka tasyakur walimat sama itu ustadz siapa yang berundang ustadznya? Berapa harganya ustadz? Terus berapa tetangga yang kita undang? Keluarga, ambil orang, teman kantor, biaya semua, tenda, kursi, biaya semua, ya kan? Wah, kenapa? Karena haji mengikuti ibadah maliyah harta. Tapi itu jangan khawatir, Bapak jangan khawatir, harta yang dikeluarkan untuk haji semuanya akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal hajj wal umrah, antara haji dan umrah taqiyyatul faqr wal dzunub, bisa menghapus kefakiran dan dosa. Artinya tidak ada orang miskin sebulan kaya. Artinya berapapun jumlah biaya yang kita keluarkan oleh Allah akan diganti. Maka tidak ada yang tidak berkah orang sebelum ini. Pasti berkah, pasti lebih kaya. Kaya itu mungkin kaya, ya macam-macam. Yang jelas lebih berkah. Yang ketiga, haji kenapa istimewa? Karena menyangkut ibadah qalbiyah. Qalbiyah itu apa? Hati. Dan sekarang ini Bapak Ibu lihat, ya, itu saya kan lagi di Madinah, tapi yang sampingnya di Turki, ya. Jadi antara Turki dan Madinah, itu cakap gambarnya antara Madinah dan Turki. Ini tidak semata-mata menentukan di Bapak Udin sama Ustaz itu. Karena dulu Saudi dijajah Turki, itu mana? Dulu kan Saudi dijajah Turki, jadi gambarnya antara Madinah dan Los Oros. Nah, hati Bapak Ibu, oleh karena itu menyangkut fisik, harta, juga hati, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah, ibadah jasmani. Maka ada orang yang pingin haji, oke lah mereka tidak layak, tapi kata dokter tidak layak berangkat haji. Ibu bapak juga belum jaminan berangkat. Kalau waktunya dokter memutuskan ibu penyakit sesuai ketentuan tinggal kementerian bahwa ibu tidak boleh berhaji, salah satunya penyakit apa? Jantung atau apa? Ada namanya. Berangkat kan? Oke, hati sudah oke, fisik oke, pulus can air, pulus can cukup. Berangkat kan? Betul ya Bu? Pulus oke, berapapun harga haji khusus, ayo. Fisik oke, hati tetap kita. Kasih cakotnya, kasih kasutnya, kakeknya, cepat langsung nanti. Citamu nyampe, Cikaso apalagi jamnya. Ke Mekah kagak nyampe. Kenapa? Hati belum dibuka oleh Allah. Inilah yang tadi maksud saya, ibu bapak.
yang ingin saya sampaikan, di Quran itu ada perintah haji yang diawali oleh lillah. Tapi di akhir juga kalimat ayat itu lillah juga. Maknanya apa? Satu. Yang tadi di awal, yang kedua di mana? Ya. Apa makna yang di awal? Apa makna yang di akhir? Inilah motivasi untuk kita berhaji. Walillahi lamna kata pakai lil. Maka maknanya dan bagi Allah. Lil dan bagi Allah. Manusia melaksanakan haji kemana? Ke Baitul. Bagi yang mampu untuk menempuhnya, termasuk dari fisiknya, harta dan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekarang berarti untuk siapa Bapak Ibu? Sesuai ayat ini, lillah bagi untuk jahat, untuk bangga-bangga, kalimat yang tahu juga bisa. Maka akan kosong nilai di sisi. Atau untuk apa? Bapak Ibu, ada yang bicara untuk bisnis mata-mata bisnis. Pak, kita berdoa Bapak Ibu. Tadi kata Bapak Ibu berapa kita dulu? Sakit aja punya, sakit ya Bapak Ibu. Berarti Bapak belum kita sakit. Ya, ini harus balik lagi. Berapa kali ada itu? Awas, jadi yang penting itu. Walaupun ada janji Rasul saja, tidak ada yang dimiskinkan. Itu harus yakin. Tapi dimiskinkan seorang kita bisnis, ngitung bagi, ngitung untung untuk berhaji. Nol halnya di sisi Allah. Ini makna walidah. Bagi Allah, untuk Allah, maka yang kedua di ujung lillah itu karena Allah. Berhaji itu harus karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Inilah maknanya ikhlas. Apa buat panggilan supaya kita tren di masyarakat Pak Haji dan Pak Haji? Saya kira zaman sekarang membuat banyak yang berhaji. Kalau ada yang kelas, supaya saya panggil Pak Haji. Atau model saya, Bu Bapak, ikut saya berbimbing alias terbaik dalam sertifikasi haji. Lulusan pertama dari 100 orang pembimbing di Indonesia. Pokoknya ikut saya haji sudah 15 kali. Memang saya sudah kali sudah ikut saya. Maka saya di sisi Allah masuk karena haji itu harus lillah. Tadi bagi Allah, kemudian karena Allah. Supaya mendapat kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Mohon maaf kalau di kampung aku yang sudah haji kedudukannya juga diistimewakan. Pakai sajadah bulan ya, itu kan kalau beli sajadah di Mekah buat Pak Ustaz, Bapak yang bagus Allah yang itu kan enak ya Ustaz kalau dilihat dari situnya gitu. Terasa sama saya. Pas datang ke Ustaz, minum ketiga nanti air putih, kopi, teh, tambah lagi sama cucu sirup. Apa begitu? Maafin bahasa kamu kalau kita dalam ini ya. Maka mohon pahala. Saya pernah dengar seorang kiai di Bandung, saya berceramah 4 orang, termasuk saya membantu. Itu yang membuat yang ke panggung Bapak Ibu. Terus sampai kepada acara yang kita nanti-nantikan, ceramah oleh Bapak Rahmat Syukur. Itu ceramah Syukur dan naik panggung. Kenapa kok harus bilang itu? Ya itu lagi. Mungkin harus dibilangnya 15 kali lagi sekali yang dipanggil ke Pak. Ya Al-Mukarram, Kiai, Haji, 15 kali sebut. Rahmat
bagi Allah, lillah karena Allah, bagi Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Anas bin Malik, dari sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman nanti ya, manusia-manusia berhaji akan ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara yang pertama. Ada redaksinya asalah di bawah Indonesia, Jawa, gagah-gagah, semua fasilitas aman, tidak ada kesulitan. Kita juga pernah bawa umroh orang kafir itu angkatan laut ya boleh. Itu enak memang pas bekerja enak banget. Paspor itu nggak satu-satu diperiksa, diambil semua, kita suruh masuk dulu. Ini kantor, ya itu memang fasilitas sebagai anugerah Allah karena dia seorang pejabat. Tapi membanggakan jabatannya, kemudian menghinakan yang lain, melemahkan yang lain, ini yang tidak boleh. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, barangkali ada pejabat di sini, mohon maaf. Nanti akan dibuktikan oleh Allah bahwa tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada konglomerat, tidak ada orang melarat, tidak ada dengan atau mantan terkenal, tidak ada buaya atau mantan buaya, jenderal ataupun kopral, bangsawan ataupun hartawan. Saat Bapak Ibu menikot, semua ganti baju kebesaran itu dengan kain ihram. Warnanya apa Bapak Ibu? Putih, semuanya putih. Melambangkan kesucian. Tidak ada perbedaan di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Kalau sudah dinikmat, ganti busana kebesaran duniawinya dengan kain ihram, masih bawa-bawa jabatan, masih bawa-bawa kedudukan, masih bawa pangkatan ustaz. Tahu nggak gue? Tahu, Bapak manusia. Ini. Oh, kalau saya enak, maka kosong di sisi Allah. Ustaz tahu nggak saya orang kaya? Kosong di sisi Allah. Ibu tahu nggak saya hajinya 15 kali? Kosong saya pahala di sisi Allah. Maka saat itu tidak ada lagi kedudukan, kepangkatan, jabatan, harta, kecuali dari takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang hadis ini baik pejabat atau ekonomi atau apapun status sosial, yuk Bapak dan Ibu berhaji bukan untuk gagah-gagah. Berhaji bukan hanya sekedar untuk tamas ya. Yang kedua kata haji Nabi, agniyahuhum lid-dinar, orang-orang kaya hanya semata-mata bisnis berhaji. Yang ketiga wa qurra'uhum lis-sunnah, para ulamanya, para ustadznya, para pembimbingnya hanya untuk pamer, hanya untuk tarian. Yang keempat kata kanjeng Nabi, nanti dari zaman ada orang yang berhaji wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang-orang fakir, orang-orang miskin hanya semata-mata untuk minta. Apakah ada yang kita bisa di Madinah, Pak? Apakah di Mekah tidak ada yang kita minta? Ya Allah, saya nggak sebut bangsanya, Pak. Kadang-kadang kita lagi dalam apapun lagi kita sederhana itu. Saya lapar. Cantik banget. Itu ada orang Ciamis nyesal sampai hotel, Pak. Nyesal kalau saya itu loh tadi. Saya kan yang malaikat aku sih. Orang kamu kesana malaikat kan? Kalau bahasa Sunda, mohon maaf yang nanti diterjemahin boleh. Lapor ke saya, maaf, ini ada pengurus tek dulu. Saya nyesel tadi dengan kiranya ke malaikat. Ini dibebas sama orang. Suka ke malaikat katanya. Dia minta amalnya tabrakan. Lagi di rumah sakit. Saya kasih sama saya. Sampai saya nyesel.
500 real aneh atau orang lain aneh 500 real orang jangan kita nah itu orang kampung kalau itu sisa aneh 500 real aneh selalu nyesel dikasih sama Pak itu yang minta-minta tuh kadang lagi tuh kita dilengkapi tidak hanya sekedar dilengkapi mintaan ini bukti sabda Nabi itu sudah wujud sudah. Maka kalau saya bawa pemimpin semua di alias sama selalu mengingatkan yang suci itu adalah tempatnya sementara orangnya tidak dijamin suci. Maka mau proyek aja ojek ada proyek juga tadi hadisan itu hadisan tawarin itu harga semua kita berapa 50 real sudah sukses di Hajar Aswad dimintanya berapa Bu? 500 kadang 1000 dan itu tidak hanya satu yang membeli teman-temannya semua kita bingung tapi dia lihat dulu orangnya kalau lemah dia beli tapi orang yang bisa berat nah oleh karenanya itulah bukti zaman sekarang jangankan orang yang pura-pura sebentar ini ada ojek juga kalau supaya di Hajar Aswad saya tidak setuju dan tidak akan mengizinkan kalau bapak ibu khususnya bapak mengizinkan istrinya pakai ojek paling tidak 3 orang yang akan ikut suaminya mau lohok ini kali awal mau lohok mana sampai ke depan dulu orang lagi haram gak? Haram dia Hajar Aswad sunnah berarti membela haram maka haram dia Hajar Aswad dan dosa di sisi Allah dan suami telah hidup suaminya juga dosa makanya ibu jangan memaksakan dia Hajar Aswad kalau pakai ojek Ustaz kalau tiba-tiba dapat boleh enggak? Ya boleh itu anugerah tapi ibu jangan maksa saya itu kalau saya bayar 1 miliar harus tidak mau kenapa saya udah begitu tidak mau haram yang kedua orang yang ditarik suami enggak haram enggak haram yang ketiga kadang-kadang mesti orang ikutnya haram maka jangan salah bermakna ini motivasi Pak kadang orang pulang haji itu sahabat ceritanya bukannya alirannya yang dibanggain alhamdulillah itu aliran program yang hebat itu maksud banggain Pak ustaznya lebih benar itu yang suruh namanya ustaz aja hebat rukunnya terlaksana Pak itu yang segini dan dikira apa saya alhamdulillah sukses ini aja saya bangga kagak itu yang dibanggain saya alhamdulillah masuk ke Islam dengan berluasa dengan buat surat emas itu yang dibanggakan dan itu rahasia sebenarnya antara kita dengan Allah ibu bapak kalau dapat Hajar Aswad yang juga Allah kita ada Allah kan ada yang dibanggakan itu di masyarakat yang tidak itu salah itu bohong padahal dari tanah abang tolong oleh alhamdulillah saya sudah berburu dari ibu sama burunya bagus dari Madinah belinya dibilang di Madinah dia cicil dia bu nih saya ngasih dia ada ngasih dia ibu kalau tetangga kita ibu ini dari Mekah ibu gak usah mangkuk gak usah diam asal udah pulang haji bohong lagi tetangga juga tahu dari tanah abang dia itu dari Madinah pokoknya depan masjid itu yang satunya banyak emas ibu diam aja tetangga
Dia dari atas akhirnya itu yang jangan-jangan yang diterima Allah itu dalam daripada itu apa? Ibu kalau sudah bayar kita ambil ayat segini sampai dia suka awas jangan begitu. Nanti kalau protes sudah bagus sudah hati. Ya, jangan sekitar suci protesnya. Kan tangan suci nggak boleh kotor. Kan protes setelah kami ibu pulang dan ada protes banget. Tapi sebelum pulang saya akan bisa utangkan 50. Salah satu yang tidak bisa. Nah, ini kan besok. Mudah-mudahan kita terhindar dari tempat tolong. Masih hati mau nggak mudah-mudahan ya. Walaupun kata lebih dari 4 kelompok, tapi hati membiar. Fokusnya di fisik sama monek, sama kurus, walaupun mampus dia. Kita kalau tahu, haji liburan berapa Ustaz tahun baru 30 tahun. Mungkin sekarang dengan haji khusus kan 100 ke atas. Jadi membiar. Tetapi Allah juga memberikan begini, baik yang dari tulen dan yang khusus, ilahnya kita adalah bagi Allah untuk Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kalau begitu haji memerlukan kesiapan. Haji memerlukan persiapan, tidak hanya fisik tapi juga batin. Maka Bapak Ibu tidak hanya dibekali dalam masalah fisik, di dalam masalah batin, tapi semua yang mencakup materi haji akan kita hidangkan untuk Bapak Ibu sesuai jadwal yang sudah diambil. Ada kesehatan haji, ada psikologi haji, ada budaya Arab. Nah, budaya itu harus kita ketahui. Ya. Kadang saya juga melihat tidak hanya liburan, tidak hanya musuh. Kalau jalan di Saudi, bisa main aja dengan di Indonesia kadang-kadang. Ya, kalau di Indonesia jalan raya sebelah kiri sebelah kanan. Ini kan. Kalau di Saudi, kan kalau kita mau melintas jalan raya dan sama dengan di Indonesia, tapi tabrak. Dia mau bukan. Itu kesan kejadian di Jeddah. Enggak kan? Kalau ada yang tabrak di Jeddah, tapi enggak. Jangan semua. Berarti budaya harus juga harus kita pelajari. Dan konteks kemudian Saudi Arabia saat ini Ibu akan melihat di imigrasi AWW sudah pada bekerja sekarang. Ini memeriksa paspor. Sekarang wanita juga ada. Tahu ditanya akan di sama itu biasa perempuan. Ya, di toko-toko perempuan sudah keuangan itu sama perempuan. Dulu kan waktu semua. Sekarang sudah baik Saudi Arabia. Nah ini juga harus kita pahami. Budaya konteks kepunyaan Saudi Arabia juga kita harus paham. Yang terpenting juga ada orang-orang keras, komunis juga orang marah, padahal tidak. Itu jangan kaget. Ya seperti yang dalam rumah. Itu memang budaya pertama. Jadi banyak sekali perubahan. Bahkan perubahan di Saudi tidak hanya menunggu satu tahun, seminggu itu sudah berubah. Kemarin saya bilang, jalan kita masuk dari sini. Kemarin ditutup, masuk dari sini. Saya ikut dari sini, masuk dari sini. Jadi memang itu berubah-ubah. Kenapa? Karena masih pembangunan dan renovasi besar. Kalau Bapak Ibu tahu ada sesuatu hal yang memang berbeda dengan apa yang disampaikan waktu nanti, memang kondisional di sana juga yang berubah-ubah. Dan sampai tahun ini juga belum selesai. Ini juga harus kita paham. Kondisional Mekah, kondisional Madinah, kondisional Al-Fah, kondisional Mina, semua juga itu harus kita pahami. Maka nanti ada praktek Mekah. Ya, tidak hanya ceramah, tapi juga ada praktek. Ini juga untuk bekal. Tetapi dari semuanya itu yang penting Bapak Ibu, persiapan dan kesiapan haji kita. Yang pertama bagi Allah, yang kedua karena Allah. Kemudian biaya yang dikeluarkan harus suci, harus halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat Bapak Ibu, harus mempersiapkan segala hal yang kita perlukan untuk berhaji. Kadang kita dengan keluarga, kadang kita dengan masyarakat, dalam pergaulan mungkin ada hal yang kurang baik. Maka sebelum
inilah yang melatar belakangi kenapa bisa ada acara walimatul safar. Tidak wajib, bukan juga nggak apa-apa. Tidak lucu, bukan juga nggak apa-apa. Tetapi makna dan fadilah sangat besar. Untuk apa? Supaya kita saling memaafkan dengan keluarga, dengan detolan dan kerabat. Ini juga penting. Ya tidak hanya kita lihat, tidak hanya fisik, tidak ada kaitan-kaitan yang kurang harmonis dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan famili, dengan teman, tuntaskan sebelum berangkat haji. Mengapa? Karena tempat yang suci menghadap Allah yang maha suci, yang tidak diragukan lagi doa-doa suci kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terhalang kalau silaturahim kita putus. Ya, lagi gak akur sama saudara, kakak atau berangkat haji, belum apa-apa. Maka jangan harap hukum yang begitu agung Allah akan mengampuni dosa, tapi satu yang memutuskan silaturahim. Inilah makna adanya walimatul safar, baik kecil besar, tidak mesti harus kayak apa yang tidak. Yang penting silaturahimnya itu Bapak Ibu. Yang penting adalah silaturahim. Ya kalau mampu datangin aja keluarga semua, yang di Banten, yang di Jawa, dulu capek juga. Nah kalau dikumpulin satu waktu, ada ceramah, itu akan lebih efisien. Inilah makna walimatul safar. Untuk apa? Mensucikan hubungan kita antar sesama. Karena kalau dengan Allah itu yakin, ibu nanti akan dianjurkan sebelum berangkat ke haji, bu malamnya jam 1, jam 2, jam 3 jam situ ibu sholat hajat, sholat tobat. Untuk kelancaran kita berangkat, Allah pasti mengabulkan. Ya, tapi kalau ada hubungan internal keluarga, teman yang belum saling memaafkan, maka jangan harap perjalanan haji kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna teribas alaihi mutillah aina suqifu illa bihablin minallah wa hablin minnas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang harmonis dengan Allah, orang yang harmonis dengan sesama. Maka jalin juga hubungan harmonis dengan keluarga, dengan tetangga, teman sebelum kita berangkat. Sucikan hati kita, sucikan batin kita, sucikan ucapan kita, sucikan perbuatan kita, sucikan langkah kita untuk menuju ke Baitullah, sehingga kita insya Allah berikram sebelum berkait ikram akan terwujud. Ibu berikram sebelum berkait ikram akan terwujud. Apa artinya? Kesucian. Sehingga saat Bapak Ibu sudah berkait ihram, yang ada adalah tawakal, yang ada adalah rendah hati, yang ada adalah saling menghargai, yang ada adalah saling menghormati. Tidak akan menonjol akunya, aku. Padahal barusan saja labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Lupa. Lisannya si labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Lisannya kupenuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, semua kerajaan milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Lupa. Tapi keakurannya masih keluar. Saya orang kaya, saya tidak. Maka sisi Allah maka Bapak Ibu akan terjun ibu ketika melihat lautan manusia. Karena tidak hanya satu juga, dua juga. Lautan manusia di kota Makkah, hiasi pinggiran Ka'bah yang indah. Lagu ini Garis Almarhum sebelum Bapak berjubel termasuk kita. Maka yang akan tidak dilihat oleh Allah itu orang yang masih akan kekuatan walaupun di depan hak. Maka kata para ulama, waktu Allah kasih orang yang berbunyi baik Allah itu banyak. Ya, umrah itu sekarang Masya Allah banyak, haji juga banyak, walaupun lama. Reguler itu kalau daftar reguler 16 tahun belum punya, jangan. Udah atas 16 tahun.
waktu yang sudah kita bangga, yuk kita hargai supaya haji kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, Allah akan menyambut kita, ku terima panggilan. Tapi orang yang ada kelakuannya ketika labbaik Allahumma labbaik, Allah tidak terima. Apabila firman Allah kita tidak, tapi kita akan merasakan dan akan ada kelapangan jika Bapak bilang tadi bagi Allah karena Allah hilangkan gangguan, hilangkan kesombongan, sudah semuanya rata adalah kita hamba Allah yang dinilai Allah dalam takwanya. Saat itu kita bersatu padu di depan Ka'bah untuk mengabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'i kita diterima, hukum kita diterima, mabit kita diterima, jumrah kita diterima. Inilah yang disabdakan oleh Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Seperti wajah Bapak Ibu yang insya sudah kelihatan ahli surga. Kenapa? Tidak ada balasan tertinggi dari Allah ke surga. Ibu dijamin oleh Allah akan menjadi penduduknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah balasan haji yang mabrur. Sehingga orang berkata sebelum haji, saya berapapun biayanya saya akan keluarkan. Kenapa? Karena kenikmatan dari zaman rahmat Allah, kenikmatan dari ampunan Allah, rezeki berlimpah berkah. Ternyata Allah tidak memiskinkan saya pulang dari hari. Saya ingin berangkat lagi bersama keluarga. Bahkan ada orang yang mengajarkan, Ustaz saya akan saya berangkat. Tidak sedikit kan? Tangga saya akan berangkat. Bahkan haji masjid saya akan berangkat. Inilah bukti cucuran rahmat Allah kepada mereka yang sudah mendapatkan kenikmatan dalam berhaji. Bahkan tidak hanya sekali berulang lagi, ini lagi, ini lagi. Kadang waktu juga bersih-bersihkan. Pada waktu kalau itu bukan, tapi kapok kan? Saya belum pernah dengar orang bilang kapok air mesin, kapok mesin, keringat, kalau bau orang kayak gitu ya, enggak ada itu. Maaf, saya punya cerita. Ini haji khusus bukan haji. Mau masuk ke masjid udah penuh. Padahal bakal ada tahun. Waduh, udah penuh, saya nggak masuk. Ya udah, nggak usah masuk ke masjid. Kalau orang bilangnya wajib, waduh, nggak bisa masuk, nggak masuk deh. Coba kalau saya bisa masuk, pasti masuk. Asal sebelum ditutup. Dan kan ditutup sama tentara. Kalau sebelum ditutup sama abima, sama tentara, masuk pasti masuk. Dapat tempat, pasti dapat tempat. Walaupun kondisinya di mana sudah tempatnya. Dia nekat masuk, karena boleh masuk, dia masuk. Ternyata tidak bisa di depan Ka'bah. Ininya sholat di belakang imam, tapi saya sholat telat. Akhirnya dia sholat di tangga yang menuju Ka'bah. Itu kan tangga ya? Tangga terus Ka'bah. Nah di situ sholat subuh. Nah di situ kan bukan kita doang. Orang tuh. Ada orang Indonesia, ada orang Ciamis, ada orang Bojonegoro. Di situ ternyata orang Afrika, baju jubah gede, Afrika, bau. Dia ngumpul di punggungnya, nggak ada di punggung, nggak apa-apa, sabar, pantatnya dia di punggung. Yang lucu sudut. Kenapa ini jadi gelap? Itu satu pernah punya cerita haji. Kita juga nggak pernah marah kalau dilanggar orang sama apa. Dilanggar pulang kita marah apa? Maaf yang selalu. Dia tersenyum, aku tersenyum, tatap mata saling memandangnya. Dia ngomong bahasa Turki, ibu bahasa Jawi. Kayak mengerti ibu. Oh, bukan kita kerjaan. Kata ada juga orang itu kasih kerudung mak. Yang satu tetangganya nangis karena aku gak dikasih kerudung, bukan diinjak sekali. Itu pernah terlihat. Nah itulah keikhlasan Nabi. Kalau orang sudah membebaskan dari duniawinya, dari kedudukan, dari jabatan, dari harta, dari pangkat, yang ada adalah serasi
semua ikhlas. Yang patut kenapa aja orang sirkulasi udara tidak sehat. Makanya dianggapkan pakai masker. Itu gak pernah menyerah kita. Kenapa? Semuanya sudah ikhlas bagi Allah. Karena Allah, kondisi apapun kita sudah satu jabatan hamba Allah yang sama-sama merindukan rahmat Allah, maghfirah Allah, yang ingin hajinya mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kala itu kita melebur semua, sudah tidak ada jelek lagi, sudah tidak ada khusus lagi. Itu menutup di luar sana. Tetapi ada saya adalah hamba Allah. Ini Bapak Ibu motivasi untuk Bapak Ibu sebelum berangkat haji. Dipakui dulu kalau ada pertanyaan. Dipakui Ya, sahabat MDA dimanapun berada yang menyaksikan live manasik haji dengan tema motivasi haji, tentunya tidak hanya bermanfaat bagi bagi yang mau berangkat, tetapi juga bagi kita siapapun kita, ya, yang namanya orang Islam, umat Islam pasti menginginkan untuk berhaji ke Baitullah. Betul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, ya, keleluasaan rezeki sehingga Allah memampukan untuk kita bisa berhaji ke Baitullah. Haji memang rahasia. Haji rahasia, ya. Tidak mesti orang yang punya harta kemudian berangkat haji, ya. Tidak mesti orang yang secara finansial ekonomi berangkat haji. Ada juga yang keterbatasan dengan harta, kadang keterbatasan dengan fisik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk berhaji, ya. Banyak contoh, banyak ibroh, ya, dari teman-teman, ya, sahabat yang berangkat berhaji karena Allah memberikan kemampuan kepada siapapun yang diberikan kemampuan, insya Allah, ya. Sahabat MDA dimanapun berada, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya, insyaallah.
Ya, Sajadah Ka'bah adalah sebuah lagu yang dicipta oleh Bunga Saragi, dan lagu ini dididaksikan untuk Bang Dedi Dores almarhum, ya. Kebetulan beliau yang dipercaya untuk melantunkan lagu Sajadah Ka'bah, ya. Kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lagu ini dipublikasikan, dan kebetulan lagu ini juga pernah tayang, ya, di Malaysia, dan lagu ini dibeli oleh Rahmat Mega, ya, seorang penyanyi dari Malaysia, ya. Subhanallah, luar biasa lagu ini nih. Oke. Ya, itu sebuah lagu yang berjudul 7 Putaran Tawaf, ya. Sama diciptakan juga oleh Bunga Saragi, dan
awalnya ini adalah lagu dalam pop qasidah ya. Dan luar biasa lagu ini. Mantap. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari nanti tidak akan jadi jaminan keselamatan di hadapan Allah. Harta yang kita miliki, kedudukan yang kita sandang, gelar yang kita miliki, dan anak-anak yang kita banggakan. Ibarat Allah di qalbin salim, kecuali orang yang di hadapan Allah membawa hati yang salim, yang suci, yang selamat. Kata Imam Ghazali, dari iri, dari dengki, dari sombong. Makanya ketika kita sampai mikot kan Bu, siapapun kita, mau pejabat, mau rakyat, konglomerat, orang melarat, ajengan, mantan bajingan, buaya, mantan buaya, semua jenderal ataupun kopral, tanggalkan baju kebesaran, ganti dengan kain putih, lambang kesucian. Karena Allah akan menerima kita kelak di yaumul akhirat hanya orang-orang yang suci hatinya. Ustaz Rahmat berapa kali haji? Saya dari tahun 2004 sampai sekarang hitung sendiri gelar haji ha. Kemudian saya jadi jaminan masuk surga? Tidak. Yang 16 kali haji saya tidak akan menjadi jaminan surga. Kenapa? Kalau hatinya busuk, ikut saya, pimpinan saya, hajinya 16 kali haji, gak jadi jaminan ke surga. Ibu yang tahun ini berhaji pun belum tentu jaminan ke surga. Bapak yang haji tahun ini pun belum tentu jaminan surga. Ustadz Abu, Ustadz Dadan, Pak Rudi, pimpinan rombongan perjalanan haji, tidak akan jadi jaminan masuk surga. Siapapun tidak akan, kecuali hatinya yang saling. Ini ternyata rahasia inilah yang dia menjadi jaminan masuk surga. Ya syukur Allah berikan rahmat. Ya rahmat Allah kasih, kemarin kita bersyukur. Ya rahmat, ya syukur. Iya, namanya doang. Belum rahmat syukur pasti ke surga. No, tidak, bukan mana-mana dan menjadi jaminan tidak. Lagi-lagi rahmat syukur yang saleh. Kalau ketemu ibunya apa? Senyumnya ikhlas, bukan senyum dipaksakan. Saya main amin sekamar sama dia, ketemu senyum dipaksain, enggak. Bukannya model gitu yang masuk surga, enggak. Hati-hati yang sekamar nih, jangan senyumnya dipaksain. Coba ya, hati-hati yang sekamar senyumnya dipaksain sama teman. Hati-hati, enggak akan masuk surga, enggak. Malaikat aja enggak. Oh kan malaikat tuh senyumnya aja dipaksain, enggak. Kan senyum sodako Ustaz. Ya sodako yang bagaimana senyumnya? Yang ikhlas. Ya Allah, saya sekamar dengan siapapun ikhlas. Kenapa? Dia pun berhaji untuk Allah, saya pun berhaji untuk Allah. Bukan untuk lisumah, bukan untuk pamer, bukan. Kan sama-sama ingin berada ridho Allah di sini Pak. Sampai di Arafah, ya Allah, dengan berbagai macam karakter manusia yang sedunia itu, mereka juga sama-sama kan mau haji. Hitam bangetnya orang serodok-serodok masuk klubnya, bau lagi makan enak-enak, cek dua orang. Ya Allah, dari bau petai jadi bau apel. Kita ikhlas duduk sama mereka, ikhlas. Kenapa? Mereka pun ingin berhaji, kita juga. Kata Pak Jokowi, itu menjamin itu orang kaya di sana sama kita kan, berarti mereka orang mampu. Yang masuk gondel asal kan bukan orang miskin, orang yang mampu bayar mah. Berarti hitam sama putih sama-sama mahal gitu kan. Alhamdulillah kita diuji di Madinah. Makanya itu barometer, di sini diuji lagi ke Arafah lebih bagus. Ibu yang 40% yuk kita raih Bu, menjelang ke Arafah kita raih. Hati-hati tulisan kita, hati-hati sikap kita, perbuatan kita. Kenapa Allah dihukum? Allah akan banggakan di hadapan malaikat. Nah, subhanallah ya, beberapa cuplikan sewaktu Abah lagi berhaji ya, luar biasa. Subhanallah, dah sahabat yang belum bobo nih ada.
tanggal 13 Zulhijjah. Sama aja, tidak ada beda, insya Allah. Yang penting ikhlas. Sama saya. Sama saya Rahmat Subur, Abdul Rahmat Subur dari pembimbing ibadah alia wisata dan KPIH Arang Negeri Sarudina. Terima kasih Mas. Sami-sami Pak. Alhamdulillah.